Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abyu Adam, mahasiswa Pendidikan Geografi NIM 32014190015. Kali ini saya akan mempresentasikan rekayasa genetika pertanian. Pengertian. Sebelum dijelaskan tentang pangan, produk rekayasa genetika perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang produk rekayasa genetika. Produk rekayasa genetika adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. Produknya bisa tanaman transgenik, bagian-bagiannya dan olahannya serta jasa transgenik, hasil olahannya dan produk metabolismenya. Pengertian pangan produk rekayasa genetika. Sedangkan pangan produk rekayasa genetika atau yang dikenal juga dengan pangan transgenetik adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika. Regulasi produk rekayasa genetika. Sama halnya dengan pangan lainnya, pangan produk rekayasa genetika harus melalui tahapan pengkajian atau penilaian keamanan pangan pre-market food safety assessment seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Jika pangan produk rekayasa genetika sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label pangan wajib mengikuti PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Untuk menyatakan atau menyetujui pangan produk rekayasa genetika aman dikonsumsi. Disusun pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagai acuan dalam pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika dan sebagai bukti bahwa telah diterapkan pendekatan kehati-hatian pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika meliputi informasi genetik, deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika, deskripsi inang, dan penggunaannya sebagai pangan. Deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik dan karakterisasi modifikasi genetik dan informasi keamanan pangan, kesepadanan substansial perubahan nilai gizi, klasifikasi, dan pertimbangan lain-lain. Manfaat rekayasa genetika. Dengan rekayasa genetika pada bidang pertanian dapat menciptakan benih atau varietas baru dalam pertanian. Benih dari hasil rekayasa genetika biasanya memiliki keunggulan, yaitu tanaman menjadi cepat besar, biasanya menjadi cepat berbunga atau berbuah, lebih tahan hama penyakit, tahan perubahan iklim yang ekstrim, dan mudah dalam perawatan. Hasil panennya pun bisa meningkat berkali-kali lipat, bahkan memiliki keunggulan hasil produksinya. Misalkan, apabila tanaman buah bisa menemukan varietas jenis buah baru yang unggul, yaitu
Misalkan buahnya lebih besar dan manis dan lainnya. Atau apabila tanaman semisal jagung atau padi memiliki biji atau bulir yang lebih banyak atau lebih besar dengan masa panen yang lebih singkat, seperti itu. Contoh hasil rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada hasil pertanian sudah mulai banyak dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah, saya akan menyebutkan 5 buah-buahan hasil rekayasa genetika yang unik dan langka, yang sesuai dengan artikel yang saya upload di Elena materi ini. Oke. 1. Ada nanas pink. Nanas yang berwarna pink ini tampil dengan daging buah berwarna pink. Nanas ini menjadi sorotan karena dianggap imut dan lezat. Lalu, apa yang membuat buah berwarna emas ini berubah warna menjadi pink? Dilansir dari fognews.com, DNA nanas yang telah dipatenkan disuntikkan dengan dosis lycopene atau pigmen merah yang biasa ditemukan pada tomat dan semangka. Meski terlihat seperti dicelupkan ke dalam zat warna buatan, namun nanas pink ini benar-benar aman dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat juga sudah merilis izin resmi bagi produsen nanas pink untuk bisa memasarkan buah ini pada 2016 lalu. Teman-teman bisa melihat ini adalah foto dari nanas pink di sebelah sini. Kita lanjutkan. Yang kedua ada apel pink. Kulit luar apel jenis ini berwarna kuning dengan semburat warna pink. Warna daging buahnya pun beragam, dari pink cerah, pink pucat, hingga pink dengan gradasi warna putih. Apel ini sudah lama dijual di pasaran Amerika Serikat dan kabarnya memang lebih banyak dijual di California. Jenisnya pun beragam, ada yang disebut Pink Princess, Pink Lady, dan Surprise. Pada 2014, supermarket Tesco menjual apel ini dengan kisaran harga 31.000 per 4 buah apel. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah apel pink di gambar di sebelah sini. Oke. Yang ketiga ada anggur semanis permen kapas. Anggur kini punya varietas rasa baru, rasa permen kapas alias harum manis. Pengembangan rasa baru buah anggur ini tidak dilakukan dengan rekayasa genetika, namun hasil pembibitan tanaman. Dilansir dari livescience.com, untuk membuat anggur dengan rasa permen kapas ini, peneliti bernama David Kain dan rekan-rekannya menghibridasi 2 spesies anggur, sejenis anggur mirip Concord, anggur yang digunakan dalam selai, jelly, dan jus Welch, dan jenis Vitis vinifera, anggur yang ditemukan di pasar atau supermarket pada umumnya. Hasilnya adalah anggur hibrida dengan rasa manis. Anggur ini punya sekitar 12% lebih banyak gula daripada anggur biasa, sehingga rasanya semanis permen kapas. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke. Nyaris hampir sama saja dengan anggur biasa, tapi ketika Anda memakainya akan ketahuan ini anggur sangat manis sekali. Oke. Kita lanjut. 4. Apel yang tidak mudah membusuk. Apel Arktik adalah apel rekayasa genetika pertama di dunia yang daging buahnya tidak berubah menjadi coklat setelah dipotong. Buah hasil rekayasa genetika ini dikembangkan oleh perusahaan Kanada, Okanagan Specialty Fruit
dan sudah mulai dipasarkan di supermarket di Kanada. Apel ini punya kelebihan, yaitu daging buahnya tidak berubah menjadi coklat seperti apel pada umumnya, baik setelah digigit atau dipotong. Apel pada umumnya akan berubah warna setelah dipotong. Hal ini disebabkan oleh enzim yang disebut polifenol oksidasi atau PPO yang dikeluarkan buah apel. Rekayasa genetika yang dilakukan membuat apel ini punya PPO lebih rendah sehingga daging buahnya tidak mudah berwarna kecoklatan seperti apel biasanya. Oke, yang terakhir ada cucamelon atau cucamelon. Cucamelon punya nama lain yaitu Melotria scabra atau melon tikus atau semangka anggur dan Mexican sugarcanes atau gabus asam Meksiko. Kabarnya, cucamelon merupakan hasil rekayasa dari 3 tanaman sekaligus yaitu semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Buah seukuran anggur yang banyak ditemukan di wilayah Meksiko dan Amerika Serikat ini mulai tren di kalangan pecinta makanan sejak 2012 lalu. Dilansir dari homegrownrevolution.co.uk, cucamelon punya rasa seperti mentimun dengan sedikit rasa sitrus. Perpaduan rasa segar yang digemari banyak orang kala musim panas. Tanamannya merambat seperti pohon mentimun pada umumnya dan sering ditanam di pekarangan rumah. Meski ini, buah ini kabarnya syarat akan nutrisi seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Dengan segudang nutrisi dalam buah berukuran mini ini, cucamelon kabarnya bisa menurunkan resiko jantung, stroke, kanker, hingga melawan penuaan dini. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah cucamelon pada gambar ini. Memang bentuknya seperti semangka yang kecil dan dalamnya seperti ada mentimun, lalu bijinya itu terlihat seperti biji jeruk nipis ya. Ini sangat kecil sekali, bahkan terlihat di satu telapak tangan muat beberapa buah cucamelon, menunjukkan bahwa memang ukurannya benar-benar mini. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.